Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru, di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita percaya kita ada di bulan Agustus
bulan yang luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, saudara. Itu 1 Korintus 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Saudara dan saya adalah bait Allah. Dan saudara juga harus mengetahui bahwa Roh Allah, yaitu Roh Kudus, diam di dalam diri saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sesuatu perumpamaan, saudara. Ketika contoh satu rumah ditinggali oleh seseorang, mungkin presiden lah, menempati rumah tersebut. Pasti rumah itu mengandung ada sesuatu sehingga orang yang nomor satu di Indonesia itu bisa mau tinggal. Terlebih dalam hidup saudara dan saya, sehingga Roh Kudus diam di dalam hidup, tubuh, hati saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya, saudara, ada sesuatu sehingga Allah menjadikan tubuh ini, saudara dan saya, menjadi bait Allah. Yaitu saudara diperdamaikan terlebih dahulu melalui darah yang mulia, darah yang mahal, saudara, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Roh Kudus diam, dapat tinggal, saudara, dalam hati saudara dan saya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, sebelum itu saudara juga harus mengetahui bahwa saudara memiliki nilai dan harga yang mahal, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu saya mau kembali membacakan dari firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa saudara dijadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, saudara. Wow, saudara, inilah sebabnya Allah menjadikan saudara sebagai bait Allah. Dan Roh Kudus tinggal dalam hati saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan saudara, apakah jiwa saudara benar-benar menyadari kejadian ini, saudara, ini sehingga Allah, Roh Allah tinggal dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita baca Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengenal saudara dan saya sejak dalam kandungan ibu kita, saudara, ibu saudara dan saya. Dia sudah mengenal. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan Yesus mau mengorbankan darahnya, darah yang mulia, darah yang mahal, untuk menebus, menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara bernilai, berharga, dan sangat mahal harganya di mata Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, sungguh-sungguh saudara menyadari hal ini, sehingga kalau saudara menyadari bahwa saudara memiliki nilai
berharga dan mulia di hadapan Tuhan, saya percaya saudara dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Saya lanjutkan kembali di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14, saudara ini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Wow, dahsyat saudara. Karena jiwa kita benar-benar menyadari bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Roh Kudus, sungguh kejadian ajaib dan dahsyat itu yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus mau mencurahkan darah yang mahal, yang mulia untuk menebus saudara dan saya. Karena saudara dan saya bernilai di mata Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, nilai harga ini sangat mahal, saudara. Karena apa? Saudara ditebus dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu, jangan gunakan hidup ini dengan hal-hal yang tidak baik, saudara. Dengan hal-hal yang membuat harga yang mahal ini menjadi harga yang murah atau murahan, saudara. Tetapi saudara harus benar-benar, jiwa saudara benar-benar menyadarinya bahwa Tuhan Yesus mau memberikan darahnya, darah yang mahal, darah yang mulia untuk menebus, menyelamatkan saudara. Saudara harus bersyukur dan menyadari bahwa apa yang kejadian di dalam kehidupan saudara dahsyat dan ajaib. Oleh sebab itu, ketika saudara menyadari bahwa kejadian saudara ajaib dan dahsyat, maka saudara dapat melakukan pekerjaan atau perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada beberapa makna rohani secara khusus tentang darah Kristus. Yang pertama, melalui darah Tuhan Yesus kita dibenarkan. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Roma 5 ayat yang ke-8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setia kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, untuk saudara dan saya, ketika kita masih berdosa. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, darah Tuhan Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita semua dilahirkan sebagai orang berdosa yang membawa kodrat dosa, dikuasai oleh dosa, hidup di dalam dosa, dan pada akhirnya akibat dosa tersebut kita akan binasa dan mengalami hukuman yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dosa telah mencondongkan hidup kita untuk diperhamba oleh dosa dan jauh dari hubungan yang benar dengan Allah. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka melalui kematiannya di kayu salib, oleh darahnya Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Wow, puji Tuhan, saudara. Sehingga kita dibebaskan dari hukuman kekal, diberikan jaminan kepastian masuk surga, saudara. Darah Kristus telah melayakkan kita dan menjadikan kita orang yang berdosa, yang dibenarkan di hadapan Allah. Yang kedua, melalui darahnya kita disucikan. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, sehingga supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
Tuhan Yesus telah menunjukkan dengan jelas tentang kuasa Kristus yang melalui kematiannya telah menyucikan hati nurani, garis bawahi saudara, hati nurani dan perbuatan-perbuatan dosa kepada umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui kematiannya telah menyucikan hati nurani dan perbuatan-perbuatan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga kita bisa dan mampu beribadah kepada Allah dengan cara yang benar dan berkenan kepada Allah. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, jelas dalam firman Tuhan Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Jelas kita harus mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, melalui darahnya kita diperdamaikan dengan Allah. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai 22 saudara. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya, dan dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan, saudara, diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua orang di hadapan Allah oleh karena dosa sebenarnya posisi rohaninya adalah setru Allah. Dosa begitu kuat saudara. Makanya di dalam pengajaran 3 proses keselamatan, justification, sanctification, glorification. Saat ini kita ada di sanctification saudara. Proses diselamatkan dari kuasa dosa. Dosa begitu kuat, condong atau menarik kita untuk menjadi hamba dosa. Tapi puji Tuhan, oleh melalui darah Tuhan Yesus, kita boleh diperdamaikan kembali dengan Allah. Bukankah ada banyak orang Kristen yang menjalani ibadah sebagai rutinitas tanpa memahami tentang kesucian dan kekudusan hidup orang yang percaya kepada Tuhan? Ingat, kesucian dan kekudusan merupakan standar hidup orang percaya. Tanpa kekudusan dan kesucian hati yang menjadi syarat utama, atau tanpa kompromi yang menjadi standar yang diingini Allah. Ingat, kekudusan dan kesucian hati merupakan syarat utama tanpa kompromi saudara, yang menjadi standar yang diingini Allah, supaya ibadah kita, ingat, berkenan kepada Allah. Kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri menyucikan diri kita, tetapi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan melalui darahnya saudara ya, darah Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk dapat hidup kudus, dan oleh kuasa darahnya yang bekerja menyucikan kita dan memampukan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai setru Allah, ketika kita hidup dalam dosa, kita sebaliknya, kita menjadi setru Allah, dan kita terasing dari Allah, dan sedang menunggu saat hukuman kekal yang kita jalani. Kita akan mengalami hukuman kekal ketika ketika seseorang menjadi setru Allah. Tentunya makna dan dari setru Allah telah membuat posisi kita tidak layak di hadapan Tuhan. Sudah pasti saudara, ketika kita menjadi setru Allah, kita tidak layak di hadapan Allah. Segala anugerah dan berkat Allah tidak bisa kita rasakan dalam hidup ini. Tetapi oleh karena kasih Allah yang luar biasa, Allah telah berinisiatif memberikan jalan keluar
melalui pendamaian dari Tuhan Yesus di kayu salib, saudara yang dikasihi Tuhan. Pendamaian ini sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan rela menjadi korban dengan darahnya sendiri, darah yang mahal, darah yang mulia. Tuhan Yesus menjadi korban pendamaian untuk saudara dan saya kepada Allah. Sehingga kita sebenarnya yang menjadi setru dengan Allah karena dosa telah diperdamaikan dengan Allah ketika Kristus rela menjadi korban tersalib di kayu salib supaya kita layak di hadapan Allah. Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara yang dikasihi. Ibrani 9 ayat 22. Hanya sekali pengorbanan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Tuhan Yesus hanya sekali mengorbankan diri untuk menanggung dosa saudara dan saya. Bahkan lebih lagi dosa orang yang percaya kepadanya. Allah telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Ia tidak hanya mengasihi manusia dengan kata-kata, saudara yang dikasihi Tuhan, melainkan Ia, Bapa di surga, telah menyerahkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus manusia dari kuasa dosa atau sanctification. Darah Yesus, darah Yesus, darah yang mulia, darah yang mahal, yang menyelamatkan, menebus saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara bernilai, berharga, dan harga yang sangat mahal. Oleh sebab itu jaga hidup ini, jaga tubuh ini, jaga hati ini saudara, sehingga Roh Allah tetap tinggal dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kesimpulannya daripada darah Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, kita dibenarkan. Yang kedua, kita disucikan. Yang ketiga, kita diperdamaikan dengan Allah. Wow, puji Tuhan, dahsyat saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingatkan saudara, mari saudara bernilai, berharga, dan harganya sangat mahal. Karena saudara dan saya ditebus oleh darah yang mahal, darah yang mulia, yaitu darah Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu jaga hidup ini, jaga tubuh ini, jaga hati ini, sehingga Roh Kudus dapat bekerja, dapat berkarya seluas-luasnya dalam hidup saudara dan saya. Bahkan ketika Roh Kudus ada, kita dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib dan perkara-perkara yang gagah perkasa. Saat ini firman Tuhan telah disampaikan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa. Saya percaya saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Saya percaya ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus bekerja dan berkarya sebebas-bebasnya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kesembuhan yang kreatif terjadi dalam hidup setiap orang percaya. Baik saudara-saudara yang di tempat ini maupun ada yang di rumah, percaya bahwa mujizat yang kreatif masih terjadi sampai hari ini. Percaya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman yang telah disampaikan. Hamba-Mu berdoa Tuhan saat ini, berkati yang mendengar firman Tuhan saat ini, yang di tempat ini maupun yang di rumah-rumah Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Mungkin saat ini mengalami sakit secara fisik Tuhan, mujizat yang kreatif terjadi dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, berkati juga yang mengalami gangguan hubungan dan keluarga. Tuhan berkati, berikan anggur yang baru sehingga ada keharmonisan, kebahagiaan senantiasa. Berkati juga ketika
umat-Mu, orang percaya kepada Engkau mengalami gangguan ekonomi saat ini. Tuhan berkati, Kau berkati dengan berlimpah-limpah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Saat ini pandemi COVID-19, Tuhan jagai, lindungi. Mazmur 91 jelas Tuhan Yesus, Kau terus menjaga semua orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik. Melalui darah-Mu Tuhan Yesus, kami boleh terus mengerti, jiwa kami benar-benar menyadari bahwa kejadian hidup kami sungguh ajaib dan dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ketika kami tahu nilai, ketika kami tahu harga, kami mahal. Karena darah Kristus, kami dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib, bahkan perkara-perkara yang besar, bahkan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Mari saudara-saudara di rumah, anda semua dari sini, kita mau bersatu hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang tetap kami rasakan melewati hari-hari di masa pandemi ini Tuhan. Kami terus keluar sebagai anak Tuhan yang terus memenangi setiap pertandingan kehidupan kami, karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Kami terus dimerdekakan Tuhan Yesus oleh darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami mengucap syukur buat setiap tetes darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi kami, yang mengubah kehidupan kami, yang memerdekakan kami, yang memampukan kami untuk terus kami dapat menjadi anak-anak terang Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat para gembala yang ada di seluruh GBI Gatot Subroto Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo dan keempat wakilnya, Bapak Pendeta Dani Tumiwa, Bapak Pendeta Pau Wijaya, Bapak Pendeta Johan Handoyo, Bapak Pendeta Arlendo Cokro Tuhan Yesus, juga Bapak Pendeta Budianto Totong, sampai kepada Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Muda Kang Susanto Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kehadiran mereka sebagai pemimpin-pemimpin kami. Pakai mereka lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi, lebih cakap lagi Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat menyampaikan isi hati Tuhan sempurna, tepat Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat istri-istri mereka, buat anak cucu mereka Tuhan Yesus dalam perlindungan Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami mengucap syukur buat 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tanpa Tuhan, kami bukanlah apa-apa. Tanpa Tuhan, 75 tahun tidak dapat mungkin kami lewati Tuhan Yesus. Namun itu Tuhan, kami berdiri atas bangsa ini. Setiap anak-anak Tuhan berdiri atas bangsa ini, bahwa kemuliaan Tuhan nyata atas bangsa ini. Setiap gereja-gereja mengadakan ibadah online, kami akan percaya itu tidak akan merubah cinta kasih Tuhan bagi kami semua. Ibadah yang unik ini Tuhan Yesus tidak pernah akan berubah kasih kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Namun kami juga diingatkan bagaimana cara hidup jemaat mula-mula saat mereka berkumpul dengan keluarga mereka ya Tuhan Yesus, mengucap syukur dengan hati terbuka bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap pemimpin tanah air bangsa negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Maruf Amin Tuhan Yesus, beserta jajaran menterinya Tuhan Yesus, sampai kepada tingkat RT RW Tuhan, sertai berkati mereka. Kami mengucap syukur buat kehadiran mereka di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bertanah air kami. Engkau yang sudah memilih kami semua untuk lahir di tanah air bangsa negara kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada rencanamu yang indah bagi tanah air bangsa negara kami.
Secara manusia kami melihat Tuhan Yesus pandemi COVID-19 masih terjadi. Namun secara mata rohani kami juga melihat tangan Tuhan terus memegang kendali atas kehidupan tanah air bangsa negara kami. Kami mengucap syukur kalau kami semua boleh tetap ada, boleh tetap diberikan kesempatan memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau hebat, tiada yang seperti Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, buat setiap pekerjaan, buat setiap pelayanan, apapun juga yang kami lakukan di tempat ini Tuhan Yesus. Seluruh jemaat GBI Pamulang Permai pada khususnya di dalam nama Tuhan Yesus mendapat perkenanan Tuhan. Kami juga rindu Tuhan Yesus, semakin hari kami semakin naik level dalam pengenalan kami kepada Engkau Tuhan yang benar. Berikan kami kemampuan Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan untuk menyampaikan kasih Tuhan. Roh Kudus berikan kami perkataan-perkataan daripada Tuhan sehingga kami mampu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan orang di luar yang ingin dan rindu mengenal Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terus pertemukan kami di ibadah selanjutnya. Hanya di dalam satu nama kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya mari kita angkat tangan kita dan kita katakan, ibadah online service sudah selesai saudara. Mari saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan dengan yang Tuhan Yesus sudah berikan segala kebaikan-kebaikannya. Mari angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Mempelai-mempelai Kristus, umat kepunyaan Allah, pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah melalui anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.